Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mendatangi Bareskrim Polri. Sahroni mengaku awalnya hendak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, tapi batal usai dirinya dilarang Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Sahroni awalnya menjelaskan soal apa yang hendak dilaporkannya. Dia mengatakan laporan itu terkait ucapan SBY yang menurutnya menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, akan dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres pada awal September. Menurutnya, tak pernah ada kesepakatan soal hal itu saat pertemuan di rumah SBY di Cikeas pada tanggal 25 Agustus tahun 2023. Dia mengaku mengikuti langsung pertemuan itu. Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada, tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu, saat ikut Anies bertemu SBY, adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai Capres 2004, ujar Sahroni di Bareskrim Polri, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Dia mengaku ingin melapor secara pribadi. Namun, katanya, dirinya dilarang oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sehingga batal membuat laporan polisi. Tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Saya nih sebenarnya udah siap melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan, ujar Sahroni. Selamat pagi teman-teman. Secara pribadi, bukan secara institusi atau organisasi atau sebagai jabatan di DPR, saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasannya saya ada di dalam ruangan itu. Mengklarifikasi apa yang disampaikan bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai Capres 2004 itu adalah dia cerita. Beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya. Jadi kenapa saya akhirnya memiliki secara pribadi mau melaporkan, tapi tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan, tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya udah siap, udah melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anies juga me-WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Jadi dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar, itu bohong. Tapi juga dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya
pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi itu aja. Cuman karena perintah Ketua Umum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Demikian. Jadi intinya ini melaporkan atau gimana, Bang? Apa nih, Bang? Tadinya mau melaporin. Sekarang karena Ketua Umum tadi pas mau turun perintahnya nggak boleh, saya nggak jadi deh. Main-main aja gitu. Nggak main tadi karena memang nggak boleh Ketua Umum menyampaikan pelaporan itu. Saya tadinya secara pribadi mendengar apa yang disampaikan Pak SBY, terketuk hati saya loh. Kenapa kok Pak SBY mengatakan yang tidak sebenarnya? Tapi saya mesti klarifikasi karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi itu teman-teman, saya mau klarifikasi karena perintah Ketua Umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Bang, tapi sebelumnya sempat ada obrolan langsung nggak ke pihak Demokrat atau diselesaikan secara kekeluargaan gitu? Enggak, saya belum komunikasi. Saya secara pribadi saya lapor waktu ke Jakarta Surabaya bahwa saya akan melaporkan Pak SBY karena Pak SBY melaporkan menginformasikan kepada ruang publik itu tidak benar. Jadi itu yang saya konsenin. Saya tidak ada urusan ke belakang mundur tentang masalah progres lah, masalah surat lah, masalah yang lain-lain. Tapi ada bahasa yang dianggap bahwa yang tidak pantas diucapkan oleh mantan presiden tentang bahwa pengkhianat segala macam. Nah itu yang kita mesti luruskan bahwa di dalam area lobby politik semua bisa terjadi. Contoh, kalau orang mau nikah, undangan sudah disebar, tiba-tiba di hari H batal, itu kan normal saja. Jadi tidak akhirnya seolah-olah jadi jengkel atau marah. Kedua belah pihak pasangan pasti akan resah, kecewa pasti. Tapi kan bukan berarti undangan itu menjadi ketetapan bahwa pernikahan itu akan terjadi resmi, tidak. Selama akad nikah belum diucapkan, maka tidak ada terjadi pernikahan resmi. Ini contoh. Maka inilah proses politik yang harus di publik menjelaskan secara baik. Jangan sampai akhirnya diprovokasi. Kita nggak mau lah. Nasdem itu Pak Surya hatinya tidak ada punya niatan menjadi pengkhianat. Tidak ada dalam mukanya. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah memerintahkan hal-hal jelek untuk dilakukan oleh kader yang tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politik. Beliau selalu ikhlas dan legowo apa yang terjadi dalam proses politik. Tapi yang menjadi anggapan di sendiri adalah Pak, dari Partai Nasdem nggak ada obrolan gitu Pak dengan Partai Demokrat. Ada. Jadi Pak Anies telepon, nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat, nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya udah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Caimin menjadi cawapres. Itulah decisionnya sebagai ketua umum. Kan karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya kalau ketemu Majelis Suro misalnya, itu komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak bohong. Jadi kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik lah, contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY nggak jadi cawapres. Ya kan namanya belum rezeki, belum garis tangan. Kan AHY mas saya umurnya sama, masih ada ruang 2029 lah dia sebagai capres nanti kan wajar. Jadi kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah, agar proses politik ke depan capres-capres yang sudah ada, yang tinggal daftar, berperang secara arif dan bijak. Begitu. Apakah ada keinginan dari Mas Surya kalau bertemu dengan Pak SBY?
dengan senang hati. Kapan aja Pak Surya mau ketemu dengan Bu Mega lah, dengan Pak SBY, toh terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja. Namanya perbedaan politik kalau kata Pak Presiden itu biasa. Tapi bukan akhirnya menjadi kebencian seseorang kepada lawannya. Nggak boleh. Kita pengen bahwa Republik ini tidak ada narasi-narasi yang kiranya membuat situasi tidak baik. Begitu. Bang, tanggapan banyak kader Demokrat kemudian yang kecewa atas pilihan dari Nasdem sendiri, terus kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, itu bagaimana? Ya itu tadi, bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya, kayak Pak Surya, disikap sana sini, kan nggak ada tuh melawan dengan kapasitas bahasa-bahasa yang keluar, misalnya ya, pembohongan, pengkhianat, atau enggak, contoh misalnya belum jadi pemimpin aja sudah berkhianat. Ya gimana kita menjustifikasi seorang yang narasi lobby politik lagi berproses, kalau belum ada tanda tangan kedua belah pihak atau ketiga partai koalisi secara resmi memilih cawapres, mestinya juga jangan kepedean. Kita kan harus ya bismillah lah. Kalau garis tangannya AHY akan menjadi cawapres kemarin, dia kan tidak akan lari. Tapi kan karena ini intuisi seorang Pak Surya Paloh lebih tajam, karena beliau makan politik itu hampir 50 tahun. Jadi kita berharap bahwa jangan ungkapkan narasi-narasi yang akhirnya memprovokasi masyarakat atas kebencian yang tidak berdasar. Begitu. Oke? Ini pasal UTE bagaimana? Undang-undang ITE. Tapi mengurungkan niat, karena tadi pas mau turun Pak Surya mengatakan sudah, kau nggak boleh melaporkan seseorang, sudah kau balikan kok. Berarti penegasan dari Pak untuk pengkhianatan itu Nggak ada. Kan normal lah, politik kan berbeda pandangan, berbeda lobby, berproses, itu kan semua berjalan sampai titik daftar capres cawapres nanti. Jadi semua itu masih dinamis. Jadi demikian, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Partai Demokrat menolak ajakan PKS untuk kembali mau berkoalisi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dan sekaligus mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini disampaikan Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaun dalam cuitannya di akun X, dulu Twitter, pribadinya, @jansen_JSP pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Jansen mengatakan keputusan Majelis Tinggi Partai, MTP, Demokrat yang menyatakan keluar dari KPP dan mencabut dukungan terhadap Anies tidak dapat dibatalkan. Namun Majelis Tinggi Partai Demokrat kemarin secara resmi kan sudah memutuskan kami telah mencabut dukungan ke Mas Anies dan kami secara resmi keluar, tidak lagi berada di koalisi. Itu sikap kami Demokrat, tulisnya. Di sisi lain, Jansen juga mengungkapkan tetap menghormati keputusan PKS yang tetap berada di dalam KPP bersama PKB dan Nasdem. Untuk teman kami PKS, kami juga menghormati apapun keputusan teman-teman terkait koalisi ini dan mendoakan yang terbaik untuk sahabat semua. Jika kali ini kita tidak bisa bersama, di waktu yang lain kita akan bersama lagi. Apapun kalian adalah tetap teman terbaik kami, jelasnya. Lebih lanjut, Jansen mengatakan bahwa PKS adalah rekan terbaik bagi PKS lantaran menjadi partner oposisi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Mungkin karena selama beberapa tahun ini kan hanya kami berdua saja juga yang posisinya di luar pemerintahan. Jadi selama ini sudah teman, senasib dan sepenanggungan lah kami baik di parlemen maupun di luar parlemen, ungkapnya. Sebelumnya, juru bicara PKS, Al-Muzamil Yusuf, mengungkapkan pihaknya akan tetap merayu Partai Demokrat agar mau kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Kendati demikian, untuk saat ini, Yusuf mengatakan PKS tetap menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres. Kita hormati sekali, pahami betul yang menjadi ketidaknyamanan Partai Demokrat, tetapi kita terus mengimbau PKS akan terus berdialog ke Partai Demokrat untuk marilah kita merajut kembali jika masih memungkinkan di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, katanya dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023, dikutip dari YouTube PKS TV.
Sementara di kesempatan yang sama, Presiden PKS, Ahmad Syaihu, mengumumkan partai yang dipimpinnya tidak keluar dari KPP dan tetap mendukung Anies serta Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai Cawapres. Awalnya, Ahmad menyambut PKB sebagai anggota baru dari KPP serta mendukung Anies sebagai Capres. Partai Demokrat menolak ajakan PKS untuk kembali mau berkoalisi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan sekaligus mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. Hal ini disampaikan Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun dalam cuitannya di akun X pribadinya @jansen_JSP pada Sabtu 2 September 2023. Jansen mengatakan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menyatakan keluar dari KPP akan mencabut dukungannya terhadap Anies tidak dapat dibatalkan. Di sisi lain, Jansen juga mengungkapkan tetap menghormati keputusan PKS yang tetap berada di dalam KPP bersama PKB dan Nasdem. Lebih lanjut, Jansen mengatakan bahwa PKS adalah rekan terbaik bagi Nasdem lantaran menjadi partner oposisi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, juru bicara PKS Al-Muzamil Yusuf mengungkapkan pihaknya akan tetap merayu Partai Demokrat agar mau kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kendati demikian, untuk saat ini Yusuf mengatakan PKS tetap menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Capres. Sementara di kesempatan yang sama, Presiden PKS Ahmad Syaihu mengumumkan partai yang dipimpinnya tidak keluar dari KPP dan tetap mendukung Anies serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawapres. Awalnya Ahmad menyebut PKB sebagai anggota baru dari KPP serta mendukung Anies sebagai Capres. Ahmad juga mengatakan PKS menyambut baik diduetkannya Cak Imin sebagai Cawapres Anies. Lantas Ahmad mengatakan keputusan PKS tidak keluar dari KPP dan tetap mengusung Anies sebagai Capres telah sesuai dengan ADART Partai, Majelis Syuro dan seluruh perwakilan anggota PKS di seluruh Indonesia. Ahmad juga mengungkapkan bahwa PKS menghormati keputusan Partai Demokrat untuk keluar dari KPP dan mencabut dukungannya terhadap Anies sebagai Capres. Partai Demokrat menolak ajakan PKS untuk kembali mau berkoalisi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dan sekaligus mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. Hal ini disampaikan Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaun dalam cuitannya di akun X, dulu Twitter, pribadinya, @jansen_JSP pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Jansen mengatakan keputusan Majelis Tinggi Partai, MTP, Demokrat yang menyatakan keluar dari KPP dan mencabut dukungan terhadap Anies tidak dapat dibatalkan. Namun Majelis Tinggi Partai Demokrat kemarin secara resmi kan sudah memutuskan kami telah mencabut dukungan ke Mas Anies dan kami secara resmi keluar, tidak lagi berada di koalisi. Itu sikap kami Demokrat, tulisnya. Di sisi lain, Jansen juga mengungkapkan tetap menghormati keputusan PKS yang tetap berada di dalam KPP bersama PKB dan Nasdem. Untuk teman kami PKS, kami juga menghormati apapun keputusan teman-teman terkait koalisi ini dan mendoakan yang terbaik untuk sahabat semua. Jika kali ini kita tidak bisa bersama, di waktu yang lain kita akan bersama lagi. Apapun kalian adalah tetap teman terbaik kami, jelasnya. Lebih lanjut, Jansen mengatakan bahwa PKS adalah rekan terbaik bagi PKS lantaran menjadi partner oposisi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Mungkin karena selama beberapa tahun ini kan hanya kami berdua saja juga yang posisinya di luar pemerintahan. Jadi selama ini sudah teman, senasib dan sepenanggungan, lah kami baik di parlemen maupun di luar parlemen, ungkapnya. Sebelumnya, juru bicara PKS, Al-Muzamil Yusuf, mengungkapkan pihaknya akan tetap merayu Partai Demokrat agar mau kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Kendati demikian, untuk saat ini, Yusuf mengatakan PKS tetap menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Capres. Kita hormati sekali, pahami betul yang menjadi ketidaknyamanan Partai Demokrat, tetapi kita terus mengimbau PKS akan terus berdialog ke Partai Demokrat untuk marilah kita merajut kembali jika masih memungkinkan di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, katanya dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023, dikutip dari YouTube PKS TV. Sementara di kesempatan yang sama, Presiden PKS, Ahmad Syaihu, mengumumkan partai yang dipimpinnya tidak keluar dari KPP dan tetap mendukung Anies serta Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai Cawapres.
Awalnya, Ahmad menyambut PKB sebagai anggota baru dari KPP serta mendukung Anies sebagai capres. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mendatangi Bareskrim Polri. Sahroni mengaku awalnya hendak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, tapi batal usai dirinya dilarang Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Sahroni awalnya menjelaskan soal apa yang hendak dilaporkannya. Dia mengatakan laporan itu terkait ucapan SBY yang menurutnya menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, akan dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres pada awal September. Menurutnya, tak pernah ada kesepakatan soal hal itu saat pertemuan di rumah SBY di Cikeas pada tanggal 25 Agustus tahun 2023. Dia mengaku mengikuti langsung pertemuan itu. Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada, tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu, saat ikut Anies bertemu SBY, adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai Capres 2004, ujar Sahroni di Bareskrim Polri, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Dia mengaku ingin melapor secara pribadi. Namun, katanya, dirinya dilarang oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sehingga batal membuat laporan polisi. Tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Saya nih sebenarnya udah siap melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan, ujar Sahroni. Selamat pagi teman-teman. Secara pribadi, bukan secara institusi atau organisasi atau sebagai jabatan di DPR, saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasannya saya ada di dalam ruangan itu. Mengklarifikasi apa yang disampaikan bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai Capres 2009. 2004 itu adalah dia cerita. Beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya. Jadi kenapa saya akhirnya memiliki secara pribadi mau melaporkan? Tapi tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya udah siap, udah melaporkan. Tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anies juga me-WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Jadi dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar, itu bohong. Tapi juga
dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi itu aja. Cuman karena perintah Ketua Umum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Demikian. Jadi intinya ini melaporkan atau gimana, Bang? Tadinya mau ngelaporin. Oke. Sekarang karena Ketua Umum tadi pas mau turun perintahnya nggak boleh, saya nggak jadi nih. Nggak main tadi karena memang nggak boleh Ketua Umum menyampaikan pelaporan itu. Saya tadinya secara pribadi mendengar apa yang disampaikan Pak SBY, terketuk hati saya loh. Kenapa kok Pak SBY mengatakan yang tidak sebenarnya? Tapi saya mesti klarifikasi karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi gitu teman-teman, saya mau klarifikasi karena perintah Ketua Umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Bang, tapi sebelumnya sempat ada obrolan langsung nggak ke pihak Demokrat atau diselesaikan secara kekeluargaan gitu? Enggak, saya belum komunikasi. Saya secara pribadi saya lapor waktu ke Jakarta Surabaya bahwa saya akan melaporkan Pak SBY karena Pak SBY melaporkan menginformasikan kepada ruang publik itu tidak benar. Jadi itu yang saya konsen. Saya tidak ada urusan ke belakang mundur tentang masalah progres lah, masalah surat lah, masalah yang lain-lain. Tapi ada bahasa yang dianggap bahwa yang tidak pantas diucapkan oleh mantan presiden tentang bahwa pengkhianat segala macam. Nah itu yang kita mesti luruskan bahwa di dalam area lobby politik semua bisa terjadi. Contoh, kalau orang mau nikah, undangan sudah disebar, tiba-tiba di hari H batal, itu kan normal saja. Jadi tidak akhirnya seolah-olah jadi jengkel atau marah. Kedua belah pihak pasangan pasti akan resah, kecewa pasti. Tapi kan bukan berarti undangan itu menjadi ketetapan bahwa pernikahan itu akan terjadi resmi, tidak. Selama akad nikah belum diucapkan, maka tidak ada terjadi pernikahan resmi. Ini contoh. Maka inilah proses politik yang harus di publik menjelaskan secara baik. Jangan sampai akhirnya diprovokasi. Kita nggak mau lah. Nasdem itu Pak Surya hatinya tidak ada punya niatan menjadi pengkhianat. Tidak ada dalam mukanya. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah memerintahkan hal-hal jelek untuk dilakukan oleh kader yang tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politik. Beliau selalu ikhlas dan legowo apa yang terjadi dalam proses politik. Tapi yang menjadi anggapan di Pak sendiri adalah Pak, dari Partai Nasdem nggak ada obrolan gitu Pak dengan Partai Demokrat. Ada. Jadi Pak Anies telepon nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya udah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Caimin menjadi cawapres. Itulah decisionnya sebagai ketua umum. Kan karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya kalau ketemu Majelis Suro misalnya, itu komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak bohong. Jadi kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik lah, contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY nggak jadi cawapres. Ya kan namanya belum rezeki, belum garis tangan. Kan AHY mas saya umurnya sama. Masih ada ruang 2029 lah dia sebagai capres nanti kan wajar. Jadi kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah, agar proses politik ke depan capres-capres yang sudah ada yang tinggal daftar
berperan secara arif dan bijak. Begitu. Apakah ada keinginan dari Mas Surya Paloh dengan Pak SBY? Dengan senang hati. Kapan aja Pak Surya mau ketemu dengan Bu Mega lah, dengan Pak SBY, toh terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja. Namanya perbedaan politik kalau kata Pak Presiden itu biasa. Tapi bukan akhirnya menjadi kebencian seseorang kepada lawannya. Nggak boleh. Kita pengen bahwa Republik ini tidak ada narasi-narasi yang kiranya membuat situasi tidak baik. Begitu. Bang, tanggapan banyak kader Demokrat kemudian yang kecewa atas pilihan dari hasil sendiri, terus kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, bagaimana? Ya itu tadi, bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya, kayak Pak Surya, disikap sana sini, kan nggak ada tuh melawan dengan kapasitas bahasa-bahasa yang keluar, misalnya ya, pembohongan, pengkhianat, atau enggak, contoh misalnya belum jadi pemimpin aja sudah berkhianat. Ya gimana kita menjustifikasi seorang yang narasi lobby politik lagi berproses, kalau belum ada tanda tangan kedua belah pihak atau ketiga partai koalisi secara resmi memilih cawapres, mestinya juga jangan kepedean. Kita kan harus ya bismillah lah. Kalau garis tangannya AHY akan menjadi cawapres kemarin, dia kan tidak akan lari. Tapi kan karena ini intuisi seorang Pak Surya Paloh lebih tajam, karena beliau makan politik itu hampir 50 tahun. Jadi kita berharap bahwa jangan ungkapkan narasi-narasi yang akhirnya memprovokasi masyarakat atas kebencian yang tidak berdasar. Begitu. Oke? Ini pasal UTE bagaimana? Undang-undang UTE. Tapi mengurungkan niat, karena tadi pas mau turun Pak Surya mengatakan sudah, kau nggak boleh melaporkan seseorang, sudah kau balik kantor. Berarti penegasan dari Pak, pengkhianatan itu Nggak ada. Kan normal lah, politik kan berbeda pandangan, berbeda lobby, berproses, itu kan semua berjalan sampai titik daftar capres-cawapres nanti. Jadi semua itu masih dinamis. Jadi demikian, terima kasih teman-teman. Partai Demokrat menolak ajakan PKS untuk kembali mau berkoalisi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dan sekaligus mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini disampaikan Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaun dalam cuitannya di akun X, dulu Twitter, pribadinya, @jansen_JSP pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Jansen mengatakan keputusan Majelis Tinggi Partai, MTP, Demokrat yang menyatakan keluar dari KPP dan mencabut dukungan terhadap Anies tidak dapat dibatalkan. Namun Majelis Tinggi Partai Demokrat kemarin secara resmi kan sudah memutuskan kami telah mencabut dukungan ke Mas Anies dan kami secara resmi keluar, tidak lagi berada di koalisi. Itu sikap kami Demokrat, tulisnya. Di sisi lain, Jansen juga mengungkapkan tetap menghormati keputusan PKS yang tetap berada di dalam KPP bersama PKB dan Nasdem. Untuk teman kami PKS, kami juga menghormati apapun keputusan teman-teman terkait koalisi ini dan mendoakan yang terbaik untuk sahabat semua. Jika kali ini kita tidak bisa bersama, di waktu yang lain kita akan bersama lagi. Apapun kalian adalah tetap teman terbaik kami, jelasnya. Lebih lanjut, Jansen mengatakan bahwa PKS adalah rekan terbaik bagi PKS lantaran menjadi partner oposisi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Mungkin karena selama beberapa tahun ini kan hanya kami berdua saja juga yang posisinya di luar pemerintahan. Jadi selama ini sudah teman, senasib dan sepenanggungan lah kami baik di parlemen maupun di luar parlemen, ungkapnya. Sebelumnya, juru bicara PKS, Al-Muzamil Yusuf, mengungkapkan pihaknya akan tetap merayu Partai Demokrat agar mau kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Kendati demikian, untuk saat ini, Yusuf mengatakan PKS tetap menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres. Kita hormati sekali, pahami betul yang menjadi ketidaknyamanan Partai Demokrat, tetapi kita terus mengimbau PKS akan terus berdialog ke Partai Demokrat untuk marilah kita merajut kembali jika masih memungkinkan di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan,
katanya dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023, dikutip dari YouTube PKS TV. Sementara di kesempatan yang sama, Presiden PKS, Ahmad Syaihu, mengumumkan partai yang dipimpinnya tidak keluar dari KPP dan tetap mendukung Anies serta Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai Cawapres. Awalnya, Ahmad menyambut PKB sebagai anggota baru dari KPP serta mendukung Anies sebagai Capres. Partai Demokrat menolak ajakan PKS untuk kembali mau berkoalisi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan sekaligus mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. Hal ini disampaikan Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun dalam cuitannya di akun X pribadinya @jansen_JSP pada Sabtu 2 September 2023. Jansen mengatakan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menyatakan keluar dari KPP akan mencabut dukungannya terhadap Anies tidak dapat dibatalkan. Di sisi lain, Jansen juga mengungkapkan tetap menghormati keputusan PKS yang tetap berada di dalam KPP bersama PKB dan Nasdem. Lebih lanjut, Jansen mengatakan bahwa PKS adalah rekan terbaik bagi Nasdem lantaran menjadi partner oposisi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, juru bicara PKS Al-Muzamil Yusuf mengungkapkan pihaknya akan tetap merayu Partai Demokrat agar mau kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kendati demikian, untuk saat ini Yusuf mengatakan PKS tetap menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Capres. Sementara di kesempatan yang sama, Presiden PKS Ahmad Syaihu mengumumkan partai yang dipimpinnya tidak keluar dari KPP dan tetap mendukung Anies serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawapres. Awalnya Ahmad menyebut PKB sebagai anggota baru dari KPP serta mendukung Anies sebagai Capres. Ahmad juga mengatakan PKS menyambut baik diduetkannya Cak Imin sebagai Cawapres Anies. Lantas Ahmad mengatakan keputusan PKS tidak keluar dari KPP dan tetap mengusung Anies sebagai Capres telah sesuai dengan ADART Partai, Majelis Syuro dan seluruh perwakilan anggota PKS di seluruh Indonesia. Ahmad juga mengungkapkan bahwa PKS menghormati keputusan Partai Demokrat untuk keluar dari KPP dan mencabut dukungannya terhadap Anies sebagai Capres. Partai Demokrat menolak ajakan PKS untuk kembali mau berkoalisi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dan sekaligus mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. Hal ini disampaikan Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaun dalam cuitannya di akun X, dulu Twitter, pribadinya, @jansen_JSP pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Jansen mengatakan keputusan Majelis Tinggi Partai, MTP, Demokrat yang menyatakan keluar dari KPP dan mencabut dukungan terhadap Anies tidak dapat dibatalkan. Namun Majelis Tinggi Partai Demokrat kemarin secara resmi sudah memutuskan kami telah mencabut dukungan ke Mas Anies dan kami secara resmi keluar, tidak lagi berada di koalisi. Itu sikap kami Demokrat, tulisnya. Di sisi lain, Jansen juga mengungkapkan tetap menghormati keputusan PKS yang tetap berada di dalam KPP bersama PKB dan Nasdem. Untuk teman kami PKS, kami juga menghormati apapun keputusan teman-teman terkait koalisi ini dan mendoakan yang terbaik untuk sahabat semua. Jika kali ini kita tidak bisa bersama, di waktu yang lain kita akan bersama lagi. Apapun kalian adalah tetap teman terbaik kami, jelasnya. Lebih lanjut, Jansen mengatakan bahwa PKS adalah rekan terbaik bagi PKS lantaran menjadi partner oposisi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Mungkin karena selama beberapa tahun ini kan hanya kami berdua saja juga yang posisinya di luar pemerintahan. Jadi selama ini sudah teman, senasib dan sepenanggungan lah kami baik di parlemen maupun di luar parlemen, ungkapnya. Sebelumnya, juru bicara PKS, Al-Muzamil Yusuf, mengungkapkan pihaknya akan tetap merayu Partai Demokrat agar mau kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Kendati demikian, untuk saat ini, Yusuf mengatakan PKS tetap menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai Capres. Kita hormati sekali, pahami betul yang menjadi ketidaknyamanan Partai Demokrat, tetapi kita terus mengimbau PKS akan terus berdialog ke Partai Demokrat untuk marilah kita merajut kembali jika masih memungkinkan di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, katanya dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023, dikutip dari YouTube PKS TV.
Sementara di kesempatan yang sama, Presiden PKS, Ahmad Syaihu, mengumumkan partai yang dipimpinnya tidak keluar dari KPP dan tetap mendukung Anies serta Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai Cawapres. Awalnya, Ahmad menyambut PKB sebagai anggota baru dari KPP serta mendukung Anies sebagai Capres. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mendatangi Bareskrim Polri. Sahroni mengaku awalnya hendak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, tapi batal usai dirinya dilarang Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Sahroni awalnya menjelaskan soal apa yang hendak dilaporkannya. Dia mengatakan laporan itu terkait ucapan SBY yang menurutnya menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, akan dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres pada awal September. Menurutnya, tak pernah ada kesepakatan soal hal itu saat pertemuan di rumah SBY di Cikeas pada tanggal 25 Agustus tahun 2023. Dia mengaku mengikuti langsung pertemuan itu, mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada, tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu, saat ikut Anies bertemu SBY, adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai Capres 2004, ujar Sahroni di Bareskrim Polri, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Dia mengaku ingin melapor secara pribadi. Namun, katanya, dirinya dilarang oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sehingga batal membuat laporan polisi. Tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Saya nih sebenarnya udah siap melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan, ujar Sahroni. Selamat pagi teman-teman. Secara pribadi, bukan secara institusi atau organisasi atau sebagai jabatan di DPR, saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasannya saya ada di dalam ruangan itu. Mengklarifikasi apa yang disampaikan bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September, itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai Capres 2004 itu adalah dia cerita. Beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya. Jadi kenapa saya akhirnya memiliki secara pribadi mau melaporkan, tapi tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan, tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya udah siap, udah melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anies juga me-WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Jadi
dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar, itu bohong. Tapi juga dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi itu aja. Cuman karena perintah Ketua Umum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Demikian. Jadi intinya ini melaporkan atau gimana, Pak? Tadinya mau ngelaporin. Sekarang karena Ketua Umum tadi pas mau turun perintahnya nggak boleh, saya nggak jadi deh. Nggak main tadi karena memang nggak boleh Ketua Umum menyampaikan pelaporan itu. Saya tadinya secara pribadi mendengar apa yang disampaikan Pak SBY, terketuk hati saya loh. Kenapa kok Pak SBY mengatakan yang tidak sebenarnya? Tapi saya mesti klarifikasi karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi itu teman-teman, saya mengklarifikasi karena perintah Ketua Umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Bang, tapi sebelumnya sempat ada obrolan langsung nggak ke pihak Demokrat atau diselesaikan secara kekeluargaan gitu? Enggak, saya belum berkomunikasi. Saya secara pribadi saya lapor waktu ke Jakarta Surabaya bahwa saya akan melaporkan Pak SBY karena Pak SBY melaporkan menginformasikan kepada ruang publik itu tidak benar. Jadi itu yang saya konsen. Saya tidak ada urusan ke belakang mundur tentang masalah progres lah, masalah surat lah, masalah yang lain-lain. Tapi ada bahasa yang dianggap bahwa yang tidak pantas diucapkan oleh mantan presiden tentang bahwa pengkhianat segala macam. Nah itu yang kita mesti luruskan bahwa di dalam area lobby politik semua bisa terjadi. Contoh, kalau orang mau nikah, undangan sudah disebar, tiba-tiba di hari H batal, itu kan normal saja. Jadi tidak akhirnya seolah-olah jadi jengkel atau marah. Kedua belah pihak pasangan pasti akan resah, kecewa pasti. Tapi kan bukan berarti undangan itu menjadi ketetapan bahwa pernikahan itu akan terjadi resmi, tidak. Selama akad nikah belum diucapkan, maka tidak ada terjadi pernikahan resmi. Ini contoh. Maka inilah proses politik yang harus di publik menjelaskan secara baik. Jangan sampai akhirnya diprovokasi. Kita nggak mau lah. Nasdem itu Pak Surya hatinya tidak ada punya niatan menjadi pengkhianat, tidak ada dalam mukanya. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah memerintahkan hal-hal jelek untuk dilakukan oleh kader yang tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politik. Beliau selalu ikhlas dan legowo apa yang terjadi dalam proses politik. Tapi yang menjadi anggapan dari sendiri adalah Pak, dari Partai Nasdem nggak ada obrolan gitu Pak dengan Partai Demokrat. Ada. Jadi Pak Anies telepon nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya sudah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Caimin menjadi cawapres. Itulah decisionnya sebagai ketua umum. Kan karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya kalau ketemu Majelis Suro misalnya, itu komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak ada bohong. Jadi kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik, contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY nggak jadi cawapres. Ya kan namanya belum rezeki, belum garis tangan. Kan AHY sama saya umurnya sama,
masih ada ruang 2029 lah dia sebagai capres nanti kan banyak. Jadi kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah, agar proses politik ke depan capres-capres yang sudah ada, yang tinggal daftar, berperan secara arif dan bijak. Begitu. Apakah ada keinginan dari Mas Surya Paloh dengan Pak SBY? Dengan senang hati. Kapan aja Pak Surya mau ketemu dengan Bu Mega lah, dengan Pak SBY, toh terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja. Namanya perbedaan politik kalau kata Pak Presiden itu biasa. Tapi bukan akhirnya menjadi kebencian seseorang kepada lawannya. Nggak boleh. Kita pengen bahwa Republik ini tidak ada narasi-narasi yang kiranya membuat situasi tidak baik. Begitu. Bang, tanggapan banyak kader Demokrat kemudian yang kecewa atas pilihan dari hasil sendiri, terus kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, itu bagaimana? Ya itu tadi, bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya, kayak Pak Surya, disikap sana sini, kan nggak ada tuh melawan dengan kapasitas bahasa-bahasa yang keluar misalnya ya, pembohongan, pengkhianat, atau enggak, contoh misalnya belum jadi pemimpin aja sudah berkhianat. Ya gimana kita menjustifikasi seorang yang narasi lobby politik lagi berproses, kalau belum ada tanda tangan kedua belah pihak atau ketiga partai koalisi secara resmi memilih cawapres, mestinya juga jangan kepedean. Kita kan harus ya bismillah lah. Kalau garis tangannya AHY akan menjadi cawapres kemarin, dia akan tidak akan lari. Tapi kan karena ini intuisi seorang Pak Surya Paloh lebih tajam, karena beliau makan politik itu hampir 50 tahun. Jadi kita berharap bahwa jangan ungkapkan narasi-narasi yang akhirnya memprovokasi masyarakat atas kebencian yang tidak berdasar. Begitu. Oke? Undang-undang ITE. Tapi mengurungkan niat, karena tadi pas mau turun Pak Surya mengatakan sudah, kau nggak boleh melaporkan seseorang, sudah kau balikan kok. Berarti penegasan aja Kak, untuk pengkhianatan itu Nggak ada. Kan normal lah, politik kan berbeda pandangan, berbeda lobby, berproses, itu kan semua berjalan sampai titik daftar capres-cawapres nanti. Jadi semua itu masih dinamis. Jadi demikian, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Partai Demokrat menolak ajakan PKS untuk kembali mau berkoalisi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dan sekaligus mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini disampaikan Wasekjen Partai Demokrat, Johnson Sitindaun dalam cuitannya di akun X, dulu Twitter, pribadinya, @Johnson_JSP pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Johnson mengatakan keputusan Majelis Tinggi Partai, MTP, Demokrat yang menyatakan keluar dari KPP dan mencabut dukungan terhadap Anies tidak dapat dibatalkan. Namun Majelis Tinggi Partai Demokrat kemarin secara resmi kan sudah memutuskan kami telah mencabut dukungan ke Mas Anies dan kami secara resmi keluar, tidak lagi berada di koalisi. Itu sikap kami Demokrat, tulisnya. Di sisi lain, Johnson juga mengungkapkan tetap menghormati keputusan PKS yang tetap berada di dalam KPP bersama PKB dan Nasdem. Untuk teman kami PKS, kami juga menghormati apapun keputusan teman-teman terkait koalisi ini dan mendoakan yang terbaik untuk sahabat semua. Jika kali ini kita tidak bisa bersama, di waktu yang lain kita akan bersama lagi. Apapun kalian adalah tetap teman terbaik kami.